Saya akan memaparkan mengenai tafsir kontemporer. Gimana kemunculan tafsir kontemporer ini sebenarnya mulai terlihat pada masa pasca Abduh dan Amin Al-Huli. Tafsir kontemporer ini bisa diartikan sebagai tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau masa saat ini. Namun pengertian ini tidak boleh dipahami bahwa Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman, karena maksud dari tafsir kontemporer adalah merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern atau kekinian. Kemunculan metode tafsir kontemporer ini dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran dilakukan secara tekstual, dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting, dan juga tidak menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit sekaligus dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Dengan munculnya tafsir-tafsir modern seperti Al-Manar karya Syekh Abduh dan Syekh Rashid Ridho, tafsir Maroghi, Mahasin At-Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi, yang kemudian dilanjutkan oleh para pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid, Muhammad Syahru dan sebagainya. Maka produk-produk penafsiran ini yang didominasi nalar ideologis mulai didekonstruksi sekaligus direkonstruksi. Tafsir yang dikembangkan di era kontemporer ini memiliki asumsi-asumsi yang berbeda dengan tafsir sebelumnya. Ada beberapa asumsi dalam paradigma tafsir kontemporer, antara lain Al-Quran adalah kitab yang soleh likulli zaman wa makan. Asumsi ini membawa keterkaitan bahwa problem sosial keagamaan itu di era kontemporer ini tetap dapat terjawab oleh Al-Quran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus-menerus seiring dengan tuntutan problem kontemporer. Yang kedua adalah penafsiran bersifat relatif dan tentatif, kemudian teks yang statis dan konteks yang dinamis. Sementara itu, untuk karakteristik yang menonjol dalam paradigma tafsir era modern kontemporer antara lain memosisikan Al-Quran sebagai kitab hudal linnas, yaitu kitab petunjuk, lalu bernuansa hermeneutis, konstekstual, dan berorientasi pada spirit Al-Quran ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Sedangkan sumber penafsiran abadi ini adalah bersumber pada teks Al-Quran, akal atau ijtihad, dan realitas. Adapun metode yang digunakan oleh para mufassir kontemporer ini seringkali menggunakan metode maudhu'i atau tematik dan metode konstekstual. Maka sistematika penulisan dari karya-karya tafsir kontemporer adalah dengan tidak menafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran dan tidak menggunakan urutan mushaf atau tartibul mushaf. Sementara ruang lingkup kajian tafsir kontemporer adalah pengembangan dari ruang lingkup kajian tafsir modern. Di antaranya ialah mengangkat tema modernisasi seperti gender, HAM, demokrasi, pluralisme, dan problem-problem masa kini.